Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan semua perintahnya, insya Allah menjauhi semua larangannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting. Iman itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan dipraktekkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib seorang muslim memilikinya. Tanpa iman kita tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah. Karena dengan iman itu kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ini memang kelihatannya mudah diucapkan, tapi sebenarnya susah untuk dipahami dan dilaksanakan. Iman ini berbentuk abstrak, dia tidak kelihatan. Dan iman itu tempatnya di dalam hati. Iman bisa dimiliki oleh hati-hati yang bersih, bukan hati yang penuh dengan penyakit yang disebut dengan amradul qulub, penyakit hati. Iman itu suci, dia tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh penyakit, baik itu penyakit hati yang berupa dengki, riya, sombong. Dan iman tidak akan masuk kepada hati-hati yang penuh dengan penyakit itu. Saudara-saudara, amradul qulub atau disebut dengan penyakit hati, marilah kita hindari yang dinamakan dengan amradul qulub. Karena penyakit hati ini, iman betul-betul tidak akan bisa mampu masuk ke dalam hati kita. Iman kepada Allah ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita tahu iman ini banyak cabangnya. Ada yang disebut dengan muraqabatullah, ma'iyatullah, dan ma'rifatullah. Orang beriman, dia akan memiliki sifat ma'iyatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah kemanapun dia berada. Kemanapun dia berada, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini atau ibadah puasa ini
hanya pribadi-pribadi kita yang tahu kita puasa dengan Allah. Sedangkan ibadah-ibadah lainnya, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, manusia bisa melihatnya. Tetapi ibadah puasa ini hanya pribadi kita dengan Allah yang tahu. Di sini akan berperan iman, atau yang disebut dengan sifat ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah kemanapun kita berada. Bisa saja kita makan di dalam kamar, tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Disinilah iman berperan. Sejauh mana diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, iman ini sangat penting sekali. Marilah kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dengan sifat riya, sombong, dan dendam, dengki. Jauhilah itu. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang disebut dengan amradul qulub. Marilah kita obati hati itu dengan zikir kepada Allah, dengan semua menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertobat kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Langkah-langkah itulah salah satunya untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita mati jauh dengan mengingat Allah. Jangan sampai kita dipanggil Allah dalam keadaan penuh dengan penyakit-penyakit hati. Sungguh merugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah. Marilah kita selalu untuk menambah keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ingat, ayat-ayat Allah itu bukan cuma hanya Al-Quran, tetapi ayat-ayat Allah itu banyak di alam dunia ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, berupa matahari, bagaimana Allah menggerakkan dari timur ke barat, gunung yang tinggi, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa penyanggah, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang melata di atas bumi ini yang Allah pelihara, yang Allah hidupkan. Itulah kekuasaan Allah, itulah ayat-ayat Allah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita baca untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fi jatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaanku, janganlah kalian berfikir tentang zatku. Niscaya kalian tidak akan mampu memikirkannya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita mempertambah keimanan kita kepada Allah dengan memikirkan, dengan membaca ayat Al-Quran dan membaca ayat-ayat kauniyahnya, ciptaannya yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup demikian. Mudah-mudahan kita selalu dijauhi dari segala macam bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.